Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Nama saya Kevin Listan Alparizi, nomor absen 25. Nama saya Harwan Santoso, nomor absen 21. Nama saya Rahman Muharram, nomor absen 27. Nama saya Hinayati, nomor absen 23. Baik, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya Kevin Lisdan Alparizi, nomor absen 25, tentang audit IT governance. Untuk penjelasan awalnya, IT governance merupakan salah satu bagian terpenting dalam kesuksesan penerapan good corporate governance, yaitu ialah proses tata kelola. Itu proses-proses yang ditunjukkan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan utama tata kelola dapat tercapai terkait dengan pencapaian tujuan organisasi, pengelolaan sumber daya, dan manajemen risiko. IT governance merupakan bagian integral dari tata kelola organisasi yang terdiri dari kepemimpinan, struktur organisasi, serta proses-proses yang menjamin IT dari organisasi dapat bertahan dan membantu mencapai tujuan organisasi. Kemudian komponen IT governance dalam kurung COVID, karena topik audit IT governance ini sendiri sangat lekat dengan COVID. Terus di sini ada pertama keselarasan strategi, yaitu IT selaras dengan kondisi dan jalan bisnis. Kemudian ada pencapaian nilai, IT mendukung organisasi dan memaksimalkan keuntungan. Maksudnya apa? Itu IT sebagai alat pendukung untuk organisasi mencapai tujuan dan keuntungan terbesar. Kemudian ada pengelolaan sumber daya IT digunakan secara bertanggung jawab. Kemudian manajemen risiko IT dikelola dengan baik, yaitu dengan menganalisis seluruh risiko-risiko yang akan terjadi. Kemudian ada pengukuran kinerja, transparansi IT dicapai melalui pengukuran kinerja. Lingkup proses IT governance. Di sini ada dua. Yang pertama ada perencanaan sistem, yaitu terbagi 5: arsitektur informasi, arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur teknologi, organisasi dan manajemen, pendekatan dan roadmap implementasi. Dan selanjutnya ada manajemen belanja atau investasi. Yang pertama ada umur ekonomi sistem, yang kedua ketersediaan anggaran, yang ketiga tingkatan kecepatan keusangan sistem, yang keempat nilai strategis TIC, yang kelima karakteristik proyek atau dalam skala risiko. Selanjutnya ada urgensi, ketersediaan pasok, ketersediaan sumber daya, kapasitas, budgeting. Untuk selanjutnya, realisasi sistem, yaitu proses yang menangani pemilihan, penetapan, pengembangan akuisisi, sistem TIC, serta manajemen proyek IT. Di sini ada terbagi 4. Yang pertama ada identifikasi dan pemilihan alternatif sistem. Yang kedua relasi software aplikasi. Yang ketiga relasi infrastruktur teknologi. Yang keempat pengolahan data. Selanjutnya ada pengoperasian sistem, yaitu proses memberikan jaminan tingkat layanan dan keamanan operasional sistem IT. Di sini ada terbagi 6. Yang pertama, manajemen tingkat layanan. Yang kedua, keamanan dan keberlangsungan sistem. Yang ketiga, manajemen software aplikasi. Yang keempat, manajemen infrastruktur teknologi. Yang kelima, manajemen data. Dan yang keenam, manajemen layanan oleh pihak ketiga. Dan yang terakhir ada pemeliharaan sistem. Di sini ada terbagi 5. Yang pertama, pemeliharaan sistem software aplikasi. Yang kedua, pemeliharaan infrastruktur teknologi. Yang ketiga, pemeliharaan data. Yang keempat, siklus hidup dan likuidasi sumber. Dan yang terakhir, daya infrastruktur teknologi. Nomor absen saya 23, saya akan menjelaskan apa itu COVID. COVID adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna atau user, dan manajemen
untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis di TI. Dan COBIT bermanfaat bagi auditor karena merupakan teknik yang dapat membantu dalam identifikasi IT control issues. COBIT berguna bagi IT user karena memperoleh keyakinan atas kehandalan sistem aplikasi yang dipergunakan. Bisa kita simpulkan, pengertian COBIT menurut para ahli Ares dan Lombeck 2003, COBIT adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten. Kriteria kerja COBIT itu ada 7 pembagian kriteria. Yang pertama, efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga kerahasiaan, yang keempat integritas, yang kelima ketersediaan, yang keenam kepatuhan, dan yang ketujuh keakuratan informasi. Kriteria yang pertama, efektivitas, bekerja untuk memperoleh informasi yang relevan dan berhubungan dengan proses bisnis seperti penyampaian informasi dengan benar, konsisten, dapat dipercaya, dan tepat waktu. Kriteria efisiensi, bekerja memfokuskan pada ketentuan informasi melalui penggunaan sumber daya yang optimal. Kriteria kerahasiaan, bekerja memfokuskan proteksi terhadap informasi yang penting dari orang yang tidak memiliki hak otorisasi. Yang keempat, kriteria integritas, bekerja berhubungan dengan keakuratan dan kelengkapan informasi sebagai kebenaran yang sesuai dengan harapan dan nilai bisnis. Dan kriteria ketersediaan, bekerja berhubungan dengan informasi yang tersedia ketika diperlukan dan proses bisnis sekarang dan yang akan datang. Dan kriteria kepatuhan, kerjanya sesuai menurut hukum, peraturan, dan rencana perjanjian untuk proses bisnis. Dan terakhir, kriteria keakuratan informasi, bekerja yang berhubungan dengan ketentuan kecocokan informasi untuk manajemen mengoperasikan entitas dan mengatur pelatihan keuangan dan kelengkapan laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya, saya Harwan Santoso, nomor absen 21. Saya akan menjelaskan di sini ada definisi dan domain utama. COBIT mendefinisikan kontrol objektif TI sebagai pernyataan mengenai hasil atau tujuan yang harus dicapai melalui penerapan prosedur kendali dalam aktivitas TI tertentu. Pada edisi keempat ini, COBIT Framework terdiri dari 34 high level control objective dikelompokkan dalam 4 domain utama, yaitu domain planning and organization. Domain ini menitik beratkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi teknologi informasi dengan strategi perusahaan. Yang kedua ada acquisition and implementation. Domain ini menitik beratkan pada proses pemilihan, pengadaan, dan penerapan teknologi informasi yang digunakan.
Nomor 3, delivery and support. Domain ini menitikberatkan pada proses pelayanan teknologi informasi dan dukungan teknisnya. Dan yang terakhir ada monitoring. Domain ini menitikberatkan pada proses pengawasan pengelolaan teknologi informasi pada organisasi. Ini di sini ada bagian-bagian dari high level control objektif pada tiap-tiap domain yang saya sebutkan tadi. Di sini dapat dilihat sendiri ya. COBIN mempunyai model kematangan atau maturity model untuk mengontrol proses-proses teknologi informasi dengan menggunakan metode penilaian atau scoring, sehingga suatu organisasi dapat menilai proses-proses teknologi informasi yang dimilikinya dari skala non-existent sampai dengan optimized dari 0 sampai 5. Maturity model ini akan memetakan satu current status dari organisasi untuk melihat posisi organisasi saat ini. Yang kedua, current status dari kebanyakan industri saat ini sebagai perbandingan. Yang ketiga, current status dari standar internasional sebagai perbandingan tambahan. Dan terakhir, strategi organisasi dalam rangka perbaikan level yang ingin dicapai oleh organisasi. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan masalah topik audit IT governance. Bila kawan-kawan memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.